Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Windy Andini. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 yang akan membacakan teks editorial yang berjudul Komersialisasi Pendidikan. Komersialisasi pendidikan. Keluhan datang bertubi-tubi dari orang tua murid. Mereka mengeluh dengan besarnya biaya sekolah negeri dan swasta yang sama ganasnya dalam melakukan pungutan. Istilah komersialisasi pendidikan akhir-akhir ini menjadi perhatian. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, keluhan komersialisasi pendidikan pada tahun ini lebih masif. Unjuk rasa masyarakat mengatasnamakan keluhan orang tua murid. Pemerintah telah menegaskan bahwasanya pungutan boleh dilakukan asal terkendali dan tidak bersifat komersial. Penegasan seperti itu dianggap bukan merupakan pelanggaran, namun pembenaran. Sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri tak kalah mahal dari milik swasta. Contohnya uang penerimaan siswa baru di SMA Negeri Jakarta Timur sebesar Rp7.375.000. Sementara itu, di SMA swasta di Jakarta Pusat sebesar Rp11.718.000. Resahnya orang tua mengingatkan para pengambil keputusan, kendati Indonesia sudah puluhan tahun merdeka, belum pernah masalah pendidikan ditangani secara serius. Belum selesai tentang ujian, muncul persoalan kurikulum, kemerosotan moral, dan mutu pendidikan, dan lain sebagainya. Memang ada langkah untuk maju setapak setelah era reformasi bila dibanding dengan era sebelumnya. Dulu sebatas pentingnya pendidikan, pengembangan SDM, kini ada berbagai penambahan alokasi anggaran untuk pendidikan. Untuk itu, tak perlu tercengang kaget saat Jepang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan hingga 100 kali lipat dibanding Indonesia. Sebaliknya, harus kaget saat Bangladesh yang notabene-nya negara kecil mengalokasikan anggaran untuk pendidikan 2,9% dari anggaran nasional mereka. Sementara itu, Indonesia di era yang bersamaan hanya 1,4%. Pendidikan merupakan sebuah tugas untuk masyarakat dan pemerintah. Saat praksis pendidikan tak lagi bisa dominan sebagai kegiatan sosial, akan tetapi sebagai kegiatan bisnis. Hukum dagang, ada rupa, ada harga, jadi berlaku. Penyelenggara pendidikan serupa dengan lembaga bisnis, tapi memang dari sanalah lembaga pendidikan swasta berkembang. Saat pemerintah melakukan praktik yang sama, muncul sebuah pertanyaan, negeri dan swasta kok sama? Lembaga sekolah negeri sepertinya ikut ganas atau mangas dalam melakukan berbagai macam pungutan di sekolah. Anggaran cukup bukanlah segalanya, akan tetapi ketersediaan anggaran baru memenuhi salah satu dari sekian banyak persyaratan praksis pendidikan. Tetapi, tentang ketersediaan anggaran dapat mencerminkan keseriusan perhatian, keberanian di dalam memberikan prioritas, dan sesuatu yang tak terselesaikan yang hanya menjadi wacana yang berkepanjangan. Sekian teks editorial yang saya bacakan. Bagaimana teman-teman semuanya? Pendapat kalian? Saya Muhammad Septar Ramansyah ingin menjelaskan kalimat fakta. Kalimat fakta terdiri dari berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, keluhan komersialisasi pendidikan pada tahun ini lebih masif. Terima kasih. Baiklah, saya Nikisnya Pertiwi akan menjelaskan kalimat kritik dan kalimat saran. Kalimat kritik terdapat pada kalimat, kendati Indonesia sudah puluhan tahun merdeka, belum pernah masalah pendidikan ditangani secara serius. Belum selesai tentang ujian, muncul persoalan kurikulum, kemerosotan moral, dan mutu pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat saran tidak ada pada teks tersebut. Sekian. Menurut pendapat saya, argumen dari berita yang dibaca oleh Widi tadi adalah sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri tak kalah mahal dengan milik swasta. Contohnya, uang penerimaan siswa baru di SMA negeri di Jakarta Timur, yaitu sebesar Rp7.375.000. Sementara itu, di SMA swasta di Jakarta Pusat yaitu sebesar Rp11.718.000. Sedangkan kalimat retoris dari berita tersebut yaitu saat pemerintah melakukan praktik yang sama, muncul sebuah pertanyaan, swasta dan negeri kok sama? Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penegasan ulang dan kesimpulan dari teks retoris yang telah kami bahas.
Pertama-tama, saya akan membahas mengenai penegasan ulang pada teks ini. Penegasan ulang terdapat di teks bagian, anggaran cukup bukanlah segalanya, akan tetapi ketersediaan anggaran baru memenuhi salah satu dari kesekian banyak persyaratan praktis pendidikan. Tetapi, tentang ketersediaan anggaran dapat mencerminkan keseriusan perhatian, keberanian di dalam memberikan prioritas, dan sesuatu yang tak terselesaikan yang hanya menjadi wacana yang berkepanjangan. Nah, teman-teman, yang saya bicarakan tadi mengenai contoh dari penegasan ulang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan dari teks yang kami baca tadi. Jadi, kesimpulannya, teks editorial merupakan teks yang berisi berita dengan berdasarkan fakta, serta mengandung suatu opini, argumentasi, penegasan ulang, kalimat retoris, kritik, dan juga saran. Dari yang kita bahas tadi juga, kita menemukan mana sih strukturnya. Jadi, strukturnya yang pertama adalah pengenalan isu atau tesis, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang.